Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Chandra Sinaga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai blood transfusion in sport atau transfusi darah dalam olahragawan. Yang pertama itu transfusi darah. Pengertian daripada transfusi darah. Transfusi darah itu merupakan terapi thalassemia dengan anemia. Jadi pengertiannya adalah prosedur untuk menyalurkan darah terhadap tubuh seseorang apabila terjadi kekurangan darah dalam suatu tindakan medis. Misalnya itu adalah operasi. Fungsi transfusi darah ini adalah untuk membentuk darah atau menambahkan darah apabila terjadi kehilangan darah pas cedera atau sedang sakit. Kemudian jenis transfusi darah. Berdasarkan jenisnya, transfusi darah dapat dibagi menjadi 4, yaitu transfusi sel darah merah, trombosit, plasma, transfusi darah secara utuh. Keempat transfusi ini berbeda-beda. Nah, perbedaannya di mana? Dari segi yang pertama, terjadi transfusi sel darah merah apabila terjadi anemia atau kehilangan darah, sehingga terjadi transfusi sel darah merah. Kemudian transfusi trombosit terjadi apabila terjadi kekurangan kemoterapi atau gangguan terhadap trombosit. Yang ketiga itu terjadi transfusi plasma apabila terjadi gangguan atau si penerima terluka bakar yang parah, infeksi, dan gagal hati. Kemudian transfusi darah secara utuh. Ini terjadi apabila si penerima terjadi pendarahan sehingga traumatisnya yang parah sehingga memerlukan sel darah merah, sel darah putih atau trombosit. Kemudian transfusi darah juga memiliki gangguan dan kondisi tertentu. Yang antaranya itu gangguannya adalah anemia. Yang kedua hemofilia, yang ketiga kanker, yang keempat penyakit ginjal, yang kelima penyakit sel sawit, dan keenam adalah penyakit hati. Kemudian terdapat transfusi darah pada atlet. Dalam atlet untuk meningkatkan performa terdapat 2 jenis transfusi darah. Yang pertama itu autologous transfusion, di mana atlet menggunakan darahnya sendiri lalu disimpan untuk kepenggunaan selanjutnya. Kemudian berbeda dengan homologous transfusion. Itu terjadi atlet menggunakan darah orang lain namun memiliki golongan darah yang sama. Jadi kedua transfusi ini berbeda. Jadi selanjutnya itu efek samping terhadap transfusi darah. Yang saya buat terdapat 10 efek samping transfusi darah. Yang pertama alergi, yang kedua demam, yang ketiga reaksi hemolitik imunitas akut, yang keempat infeksi darah bawaan, yang kelima HIV, yang keenam penyakit Creutzfeldt-Jakob varian, yang ketujuh hepatitis B dan C, 8 zat besi berlebihan, 9 cedera paru-paru, dan yang ke-10 adalah penyakit graft versus host. Nah, sebelumnya efek samping ini merupakan efek yang terjadi apabila kita mengkonsumsi atau melakukan transfusi darah. Ini efek sampingnya tidak berakibat fatal atau berat terhadap si pengguna. Ini efeknya ringan, namun perlu siaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekian penjelasan singkat saya mengenai transfusion blood in sport atau transfusi darah terhadap atlet. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat malam. Terima kasih.